Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trin Muslihat dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500280. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi sebagai tugas ujian akhir semester tentang pergudangan dan penyimpanan. Baik, yang pertama ada definisi pergudangan. Yang pertama ada penyimpanan komoditas dan produk untuk mendapatkan keuntungan yang di dalamnya mencakup proses pengiriman, perdagangan, dan produksi. Merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Merupakan jaringan primer di antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan, penyimpanan, pemilihan, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang. Sedangkan penyimpanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara semua jenis barang, serta mencatat dan mengurus pelaporannya. Menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Penyimpanan barang dilakukan berdasarkan karakteristik barang. Kemudian ada jenis gudang. Menurut karakteristik material yang akan disimpan adalah yang pertama gudang bahan baku, kedua gudang produk setengah jadi, dan yang ketiga gudang barang jadi. Lanjut, ada alasan memiliki gudang. Yang pertama, menurunkan biaya transportasi, memungkinkan koordinasi antara supply dan demand. Penyimpanan merupakan bagian dari proses produksi, dan selanjutnya ada pertimbangan pemasaran. Kemudian ada fungsi gudang. Gudang digunakan untuk memberi perlindungan dan menyimpan persediaan. Lamanya waktu menyimpan barang dan kebutuhan untuk penyimpanan mempengaruhi konfigurasi dan tata letak fasilitas. Yang kedua ada consolidation. Gudang sebagai terminal konsolidasi berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan barang yang berasal dari beberapa lokasi asal, misalnya pabrik, untuk disalurkan ke lokasi tujuan, misalnya retailer. Masing-masing pabrik berbeda lokasi maupun barang-barang yang diproduksinya, sehingga fungsi gudang di sini sebagai tempat pengumpulan dan pengaturan. Fungsi selanjutnya ada distribution center. Gudang sebagai pusat distribusi digunakan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan barang atau produk sementara waktu dari suatu lokasi untuk selanjutnya dikirimkan ke beberapa lokasi tujuan ketika dibutuhkan. Kemudian ada break bulk. Gudang sebagai tempat break bulk operation berfungsi sebagai tempat untuk memecah barang atau produk yang dikirim dalam volume besar menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bervolume lebih kecil. Kemudian in-transit mixing. Gudang sebagai tempat in-transit mixing berfungsi sebagai tempat untuk mencampur atau mengkombinasikan barang atau produk yang dikirim dari beberapa tempat asal. Selanjutnya ada cross-dock operation. Gudang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan cross-dock operation, yaitu tempat untuk melakukan penerimaan barang dari lokasi asal, misalnya pabrik, dan langsung dilakukan pengiriman barang tersebut ke lokasi tujuan. Kemudian ada tipe-tipe gudang. Yang pertama, manufacturing plant warehouse adalah gudang yang ada di pabrik. Transaksi meliputi penerimaan, penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langsung ke konsumen. Kemudian ada central warehouse adalah gudang pokok. Transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. Yang ketiga ada distribution warehouse adalah gudang distribusi. Transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang yang diterima gudang, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, dan pengiriman barang ke konsumen.
Tata letak barang. Tata letak barang dalam gudang merupakan suatu metode peletakan barang dalam gudang untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dari gudang tersebut dalam menampung barang maupun mengalirkan permintaan barang kepada pihak yang melakukan permintaan. Tujuan tata letak gudang agar lebih terorganisir, pencapaian bahan yang mudah, mengoptimalkan proses penyimpanan barang, proses identifikasi barang yang baik dan mudah, proses pengangkutan barang yang cepat dan mudah, untuk mengoptimalkan penggunaan volume gudang, mengoptimalkan penggunaan waktu, manpower, dan perlengkapan dengan tepat. Kemudian konsep tata letak penyimpanan barang, karakteristik. Di sini seperti material mudah rusak, bentuknya unik, item mudah hancur, material berbahaya, keamanan material, dan compatibility. Kemudian utilisasi luas lantai. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain konservasi luas lantai, keterbatasan luas lantai, dan accessibility. Dan yang terakhir ada media penyimpanan barang. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata tata letak gudang. Yang pertama, lokasi gudang. Kedua, mudahnya pencarian, keamanan, kemudahan dalam mengambil, dan yang terakhir adalah jangkauan. Jenis barang yang harus diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, fast moving, yaitu barang yang sirkulasinya cepat, biasanya berupa barang-barang yang laku cepat atau yang sering dibutuhkan dalam produksi. Yang kedua, slow moving, yaitu barang yang sirkulasinya lambat, biasanya berupa barang-barang yang lakunya lamban atau yang jarang dibutuhkan dalam produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.